Assalamualaikum anak kelas 2A, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumahku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kita akan belajar tentang 1, menyebutkan kegunaan benda. 2. Menuliskan bentuk perkalian. 3. Membedakan nilai nada pada lagu. 4. Menjelaskan wujud benda. 5. Menyebutkan aturan di sekolah dan akibat tidak menaati aturan. Selanjutnya pembelajaran 1. Contoh kegunaan benda di sekitar. Yang pertama yaitu kursi. Kursi digunakan untuk duduk. 2. Lemari. Lemari digunakan untuk menyimpan pakaian. Ketiga, pensil. Pensil digunakan untuk menulis. 4. Buku. Buku digunakan untuk membaca. Selanjutnya menuliskan bentuk perkalian. Di sini ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Ayu memiliki 6 bola plastik. Berapa banyak bola plastik milik Ayu dan Raka? Jadi di situ ada gambar 6 bola. 6 bola. Di dalam kotak itu ada 6 bola. Di setiap kotak ada 6 bola. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan berapa bola? 12. Kotaknya ada berapa? Ada 2. Jadi bilangan 6 dijumlahkan sebanyak 2 kali. 6 itu bola, 2 itu yaitu kotaknya. Dihitung kotaknya. Jadi 6 ditambah 6 dapat ditulis dengan 2. 2 dari mana? Dari kotak itu tadi, dikali 6. 6 dari mana? Jumlah bola. Jadi 2 kali 6 dibaca 2 kali 6. 2 kali 6 adalah bentuk perkalian. Jadi banyak bola tadi 6 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi jumlahnya ada 12. Perkalian yaitu penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Selanjutnya kita mengenal nada. Pada lagu di atas terdapat berbagai nilai nada. Di situ ada contoh bonekaku. Ibu bacakan ya. Hai kawan, lihatlah bonekaku yang baru. Boneka yang lucu, hadiah ayah ibu. Ada nada yang bernilai 1 ketuk dan ada nada bernilai 2 ketuk. Perhatikan penggalan lagu Hai kawan. 5 sama 3 dan 5 titik. Nada 5 bernilai 1 ketuk. Nada 5 titik bernilai 2 ketuk. Nada dengan titik di belakang dinyanyikan 2 ketuk. Nada tanpa titik dinyanyikan selama 1 ketuk. Jadi di situ ada yang 5 titik dan ada 5 saja. Jadi yang 5 titik itu bernilai 2 ketuk. Yang tidak ada titiknya bernilai 1 ketuk. Bagaimana anak-anak? Sudah paham untuk pembelajaran 1? Selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, di sini Ibu akan membahas tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat tersusun dari zat padat. Zat padat memiliki partikel-partikel yang tersusun rapat dan teratur, sehingga antar partikel memiliki ikatan yang sangat kuat. Contohnya zat padat yaitu ada pensil, buku, tas, sepatu, dan masih banyak lagi benda padat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, benda cair. Benda cair tersusun atas zat cair di mana susunan
partikel-partikel pada zat cair tidak terlalu rapat dan tidak teratur. Contohnya ada minyak, air, itu termasuk benda cair. Selanjutnya kita akan mengenal benda gas, yaitu objek yang tersusun oleh zat berupa gas. Zat gas memiliki letak partikel-partikel saling berjauhan dan tidak teratur. Kondisi ini membuat gas memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah. Contoh benda gas yaitu balon berisi apa? Angin, itu merupakan benda gas. Selanjutnya, aturan yang ada di sekolah. Apa saja aturan yang ada di sekolah? Yang pertama yaitu kita harus mengenakan seragam sekolah. Ketika berangkat sekolah, kita harus memakai seragam sekolah. Yang kedua, harus datang di sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jadi harus datang tepat waktu, sesuai jam yang ditentukan sekolah masuknya jam berapa. Seandainya anak di sekolah harus masuk jam 6:15, jadi harus tepat waktu. Seandainya anak datang jam 6 atau boleh jam 6:10, tidak boleh setengah 7. Itu karena sudah melewati batas waktu untuk berangkat ke sekolah, jadi harus datang tepat waktu. Yang ketiga, harus menjaga kebersihan. Dengan cara gimana? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sembarangan, sehingga menyebabkan lingkungan kita kotor. Yang keempat yaitu bermain dengan tertib. Bermain dengan tertib yaitu tidak boleh berantem, tidak boleh saling mengejek. Itu tidak boleh dilakukan, harus bermain dengan tertib. Selanjutnya, menggunakan alat permainan dengan baik. Tidak boleh merusak alat permainan yang ada. Jadi, seandainya kita bermain, itu tidak boleh merusak barang yang ada. Selanjutnya, menggunakan alat permainan secara bergantian. Jadi, seandainya teman kita ingin memakai alat permainan itu, jadi kita harus bergantian secara bergiliran. Kita sudah melakukannya, terus kemudian teman kita harus melakukannya juga. Tidak boleh berantem. Seperti itu ya aturan yang ada di sekolah. Apa saja tadi? Mengenakan seragam sekolah, datang di sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan, bermain dengan tertib, kemudian menggunakan alat permainan dengan baik, menggunakan alat permainan secara bergantian. Selanjutnya kita akan belajar tentang akibat tidak menaati aturan di sekolah. Apa saja sih akibatnya? Yang pertama, merugikan diri sendiri dan teman. Jadi kita membuat diri kita rugi karena tidak menaati aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar menjadi terganggu. Seandainya kita terlambat, kemudian pelajaran sudah dimulai. Kita datang ke sekolah, kemudian guru waktu menerangkan. Jadi anak-anak mengganggu berjalannya kegiatan pembelajaran karena datang terlambat. Jadi harus datang tepat waktu. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman untuk melakukan kegiatan. Seandainya kita membuang sampah di sembarang tempat, jadi lingkungannya kotor, membuat kita tidak nyaman. Yang ada sekolah kotor, lingkungannya juga kotor. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah di mana? Di tong sampah. Jadi membuang semua sampah-sampah harus di tempat sampah, tidak boleh sembarang tempat. Begitu ya anak-anak. Bagaimana? Sudah paham untuk pembelajaran 2? Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.